Hari ini saya akan berbagi tentang pengereman dalam kecepatan tinggi dan pengereman dalam kecepatan rendah. Untuk pengereman dalam kecepatan tinggi, tidak semestinya kita menginjak kopling duluan. Kalau kita menginjak kopling duluan, yang terjadi adalah mobil meluncur dan kita tidak memanfaatkan engine brake dari mobil kita. Saya contohkan yang salah terlebih dahulu. Yang salah adalah seperti ini. Kecepatan kisaran 70 km per jam, ini hitungannya kecepatan tinggi. Ketika saya menginjak kopling duluan seperti ini, mobil meluncur tanpa ada hambatan. Harusnya kita mainkan engine brake terlebih dahulu. Kalau kita injak kopling begini, engine brake-nya tidak berfungsi, lalu kita tekan rem seperti ini, otomatis rem bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari engine brake. Yang benar adalah seperti ini, teman-teman. Kita akan berjalan kembali. Sekarang kita menggunakan cara yang benar. Yang benar adalah kita menekan pedal rem terlebih dahulu, baru disusul kopling ketika mobil sudah dalam kecepatan rendah. Seperti ini, tekan rem, biarkan engine brake membantu proses pengereman, lalu sudah mulai kecepatan rendah, lalu injak kopling seperti ini. Oke, ini adalah cara yang benar pengereman pada saat kecepatan tinggi. Lalu bagaimanakah cara pengereman pada saat kecepatan rendah? Untuk kecepatan rendah, kita bisa menginjak kopling terlebih dahulu, baru rem. Kalau kita balik, rem dulu baru kopling, takutnya akan mati mesin. Oke, saya akan contohkan yang salah terlebih dahulu. Yang salah adalah kita menginjak pedal rem terlebih dahulu, baru kopling. Rem begini. Yang terjadi adalah mati mesin. Netralkan, starter ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi untuk pengereman dalam kecepatan rendah, sebaiknya kita gunakan kopling terlebih dahulu, baru kita gunakan rem, sehingga tidak ada yang namanya mati mesin. Contohnya seperti ini, kopling baru rem. Oke, kalau seperti itu tidak bakal mati mesin saat kalian ngerem pada posisi kecepatan rendah. Lalu bagaimana cara ngerem mendadak? Ngerem mendadak adalah ngerem yang kita lakukan secara tiba-tiba. Misalnya saja kita di jalan raya, tiba-tiba saja ada anak kecil lewat atau nyebrang jalan tidak lihat jalan, otomatis kita akan ngerem secara mendadak. Cara ngerem secara mendadak itu tidak disarankan ya teman-teman. Tidak disarankan, tapi kalau dalam keadaan terpaksa, kita boleh melakukan pengereman secara mendadak. Mengapa tidak disarankan? Karena bisa saja kendaraan di belakang kita tidak siap dan akhirnya menabrak mobil kita. Kalau yang kita hindari adalah manusia, wajib kita lakukan pengereman secara mendadak. Tapi kalau yang di depan kita itu seperti ayam atau kucing, misalnya saja di belakang kita ada truk trailer yang panjang banget dan membahayakan sekali kalau dia ngerem mendadak juga. Mau tidak mau kita akan sengaja menabrakkan atau kita menghindari sedikit supaya tidak memberikan efek yang begitu buruk ketika kita menghindarinya.